Oke, jadi kita sekarang akan bahas mengenai geodesic Schwarzschild. Yang bagian pertama kita ingin mencari tahu berapa percepatan sejati benda ketika berada pada ruang waktu Schwarzschild gitu ya. Nah, jadi komponen tak nol dari simbol Christoffel yang tak nol dari simbol Christoffel matrix Schwarzschild yaitu ada gamma 010 itu sama dengan gamma 001 sama dengan alpha aksen. Nah, tapi kita sudah dapatkan relasi alfa yaitu E pangkat 2 alfa itu sama dengan 1 minus 2 GM per C kuadrat R, dan alfanya kita tinggal logaritmakan dan kita memiliki relasi bahwa beta itu sama dengan minus alfa. Dengan demikian, simbol Christoffel ini kita bisa nyatakan alfa aksen sebagai GM per R C kuadrat R minus 2 GM. Nah, selanjutnya ada gamma 100. Ini kita dapatkan untuk seperti ini. Dan juga gamma 11 itu adalah beta aksen. Kalau kita turunkan, kita akan dapatkan seperti ini. Nah, kemudian ada gamma 122 minus R E pangkat minus 2 beta. Tidak lain adalah seperti ini. Kemudian gamma 133 yaitu minus R sin kuadrat theta E pangkat minus 2 beta. Kita substitusikan betanya seperti ini. Dan juga gamma 221 itu sama dengan gamma 212 itu sama dengan 1 R. Dan juga gamma 233 itu sama dengan minus sin theta cos theta. Gamma 331 itu sama dengan gamma 313 itu sama dengan 1 R. Dan juga gamma 332 itu sama dengan gamma 323 sama dengan kotangan theta. Nah, persamaan geodesik dari kurva yang diparametrisasi oleh lambda itu adalah d kuadrat x mu d lambda kuadrat ditambah gamma mu beta no dx beta d lambda dx no d lambda sama dengan 0, mana x mu itu adalah ct r theta v. Nah, untuk mu sama dengan 0, simbol Christoffel yang tak 0 itu hanya gamma 001 dan gamma 010. Dengan demikian, persamaan geodesiknya untuk x mu sama dengan ct gitu ya, kita memiliki bentuk persamaan seperti ini. Di C-nya kita coret semua ya, karena di sini ada C kuadrat, di sini ada C kuadrat, kita bisa coret. Nah, selanjutnya untuk mu sama dengan 1, simbol Christoffel yang tak 0 itu adalah gamma 100, gamma 111, gamma 122, dan gamma 133. Sehingga kita dapatkan persamaan geodesiknya itu seperti ini. Ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk mu sama dengan 2, simbol Christoffel yang tidak 0 itu ada gamma 212 sama dengan gamma 221 dan juga ada gamma 233. Nah, dengan demikian kita memiliki persamaan geodesiknya seperti ini. Kemudian untuk mu sama dengan 3, simbol Christoffel yang tidak 0 itu adalah gamma 331 sama dengan gamma 313 dan juga gamma 332 sama dengan gamma 323. Tidak lain, kita dapatkan persamaan geodesiknya itu seperti ini. Nah, karena besar dari kecepatan benda pada lintasan geodesik itu konstan, maka parameter lambda itu kita bisa mengambil sebagai waktu sejati. Jadi lambdanya itu sama dengan tau. Nah, besar kecepatan partikel pada lintasan geodesik itu adalah U mu sama dengan G mu no. U mu itu sama dengan C kuadrat seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, jadi kita memiliki relasi seperti ini di mana tensor metrik pada ruang waktu Schwarzschild itu adalah seperti ini. Sehingga kalau kita substitusikan ke persamaan besar dari kecepatan ini, maka kita akan dapatkan G mu no, U mu itu kita bisa dapatkan untuk mu dan nu berjalan gitu ya. Dan kita tahu bahwa komponen tensor metrik itu kan diagonal, jadi yang lainnya itu 0. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan relasi bahwa 1 minus 2 GM per C kuadrat R U0 U0 minus 1 minus 2 GM per C kuadrat R pangkat minus 1 U1 U1 minus R kuadrat U2 U2 minus R kuadrat sin kuadrat theta U3 U3 sama dengan C kuadrat
Nah, kalau kita substitusikan bahwa U0, U1, U2, U3 itu adalah turunan terhadap waktu sejati, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, karena matriks Schwarzschild itu bersifat statik dan tidak bergantung waktu, maka terdapat vektor Killing yang berkaitan dengan invariansi ketika dilakukan translasi waktu. Dan invariansi ini memberikan hukum kekekalan energi, di mana vektor Killing-nya Kmu itu sama dengan 1000, dan Kmu kovariannya itu kita tinggal turunkan dengan tensor metrik. Nah, jadi relasi kekekalannya memenuhi dd tau Kmu, Umu itu sama dengan 0, dan kita akan dapatkan relasi seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung substitusikan K0 U0 itu hanya adalah U0 gitu ya, karena K0 itu komponen ke-0-nya kan 1, yang lainnya kan 0. Nah, kita substitusikan U0 itu sama dengan P0 per M0, di mana P0 itu adalah momentum komponen 0-nya. Nah, di sini tensor metrik ketika bekerja pada P0 konkavarian, kita bisa menurunkan indeks dari P0-nya gitu ya, sehingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Dan ini tidak lain adalah energi per kecepatan cahaya. Nah, sedangkan kita bisa jabarkan juga G00U0 itu sama dengan 1 minus 2 GM per C kuadrat C dt d tau. Dengan demikian, kita memiliki relasi bahwa E per M0 itu sama dengan 1 minus 2 GM per C kuadrat R C kuadrat dt d tau. Ya, karena di sini M0C kan, C-nya itu dipindah ke kanan. Matriks Schwarzschild juga tidak bergantung terhadap V. Artinya, vektor Killing lain itu terdapat vektor Killing lain yang menunjukkan kekekalan momentum sudut, di mana K-nya itu adalah Kmu 0001 gitu ya, hanya memiliki komponen di V-nya. Di mana relasi kekekalannya sama seperti sebelumnya, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, suku yang ada di dalam kurung ini tidak lain adalah momentum sudut dibagi dengan masanya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini kan omega R kuadrat sin kuadrat theta, itu kan momentum sudut di arah V. Nah, dengan demikian kita memiliki relasi bahwa R kuadrat sin kuadrat theta dV d tau itu sama dengan L per M0, dan itu sama dengan sebuah konstanta. Nah, jadi kita memiliki relasi bahwa C kuadrat dt d tau kuadrat dari perumusan kekekalan yang pertama dan juga yang kedua seperti ini, kalau kita kuadratkan semuanya ya. Nah, tinggal kita substitusikan ke persamaan besar kecepatan 4, di mana yang awalnya seperti ini, kita substitusikan ini suku pertama dan suku keempat ya, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau ketika benda itu berada pada bidang ekuator, yaitu theta itu sama dengan pi per 2. Jadi kalau kita lihat di sini, nah bendanya itu berada di bidang ekuatornya di sini. Nah, sehingga karena tetanya itu konstan, maka d theta-nya itu sama dengan 0, sehingga kita bisa menghilangkan suku yang ketiganya. Ya, kita dapatkan bentuk seperti ini. Dan kalau kita pindah luaskan, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Nah, kita bisa mencari dr d tau-nya itu sama dengan E kuadrat per M0 kuadrat C kuadrat minus 1 minus 2 GM per C kuadrat dikalikan dengan L kuadrat per L kuadrat M0 kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Nah, sekarang kita tinjau untuk benda yang bersifat jatuh bebas gitu ya, dimana benda itu nggak mengorbit gitu ya. Jadi benda itu jatuh bebas menuju ke sumber masanya dan berada di bidang ekuator gitu ya. Nah, gitu. Sehingga dV d tau itu sama dengan 0 dan momentum sudutnya itu sama dengan 0. Ya, kita bisa dapatkan dr d tau kuadrat itu sama dengan E kuadrat per M0 kuadrat C kuadrat minus C kuadrat ditambah dengan 2 GM per R. Nah, apabila kedua sisi diturunkan terhadap waktu sejati, maka kita turunkan dan kita akan dapatkan hasilnya bahwa 2 dr d tau
D kuadrat R D tau kuadrat sama dengan minus 2GM per R kuadrat dr D tau. Kita bisa coret dr D tau-nya dan kita akan dapatkan bentuk D kuadrat R D tau kuadrat sama dengan minus GM per R kuadrat. Nah, suku di kiri ini tidak lain adalah percepatan sejati yang dialami oleh benda ketika jatuh bebas ke sumber gravitasi gitu ya. Dan suku di sini itu tidak lain adalah ya dia adalah gravitasi gitu ya, percepatan gravitasi yang kita kenal di hukum Newton gitu ya. Jadi ternyata percepatan sejati dari benda yang bergerak radial pada ruang waktu Schwarzschild itu adalah kecepatan gravitasi gitu.